kok masih hidup, gitu kan? Karena konteks berpikir saya kalau hukuman mati, kok dia masih hidup bertahun-tahun? Saya tanya, kenapa masih hidup? Nunggu surat dulu bang, dari kejaksaan. Kalau nggak ada surat dari kejaksaan, eksekusinya tidak bisa jalan. Kami melanggar SOP. Oh, justru saya mikir, lah terus kapan turunnya? Parameternya di mana? Ya nggak tahu mas, tergantung di sana. Lah ini kan bisa dijadikan alat ini, instrumen ini ibaratnya begitu. Nah sekarang kalau misalnya kasus dalam penegakan hukum, hukuman mati di Indonesia itu ada atau enggak, Pak? Ada. 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 Pasalnya ada. Pasalnya ada. Yang dulu ada, yang sekarang ada. Oke. Nah, begini saya jelaskan. Nah ini. Kalau di dalam hukum pidana yang terbaru, hukuman itu ada 3 jenis. Satu hukuman pokok, itu ada penjara, perampasan harta. Kemudian hukuman pokok ya, penjara, kurungan, pengawasan, kerja sosial. Lalu hukuman yang kedua hukuman tambahan, pengumuman atau pengambilan barang-barang tertentu atau pengumuman hakim tentang kejahatan orang itu atau larangan misalnya tidak boleh aktif lagi di politik, tidak boleh mendirikan organisasi, tidak boleh punya akun di bank, itu tambahan. Lalu yang ketiga hukuman khusus itu hukuman mati. Ada. Nah hukuman mati itu untuk banyak hal. Satu pemberontakan, makar. Itu ada 3 pasal. Lalu narkoba itu hukuman mati. Pengedar. Korupsi itu hukuman mati. Korupsi juga? Korupsi hukuman mati. Ada kan? Ada. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada guys. Jadi hukuman mati ada di pasal ada untuk 2, koruptor. pasal 2. Okay. Jadi dalam keadaan tertentu pelaku tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati. Keadaan tertentu itu apa? Kalau korupsi dalam keadaan krisis. Sekarang krisis moneter kita kan. Krisis keuangan kan kita. Kemudian korupsi dalam keadaan bencana alam. Ya. Ya minimal ada bencana alamnya dikorupsi begitu. Iya, iya korupsi dalam dalam keadaan bencana alam nasional itu bisa. Jadi bisa. Bisa kena dong ini Jampitsus. Kemarin kan ada bencana alam tuh. Bisa. Di Sumatera, iya kan? Nah, iya, minimal sekarang yang bencana alam. Kemudian minimal sekarang kita kan sedang mengalami problem ekonomi sudah lama. Iya. Utang kita banyak. Parameter dolar naik. Dolarnya naik terus. Iya segala macam. Iya kan? Mau gaji guru nggak bisa, banyak yang dipecati guru-guru yang honorer itu yang udah belasan tahun bekerja. Kenapa? Katanya negara nggak punya uang. Lu berarti krisis dok. Iya kan? Dengan dalil itu bisa masuk ke sana. Jadi ada hukuman mati. Pertanyaannya hukuman mati, pengeksekusiannya? Eksekusiannya tergantung kepada Jaksa Agung. Saya beritahu Anda, jumlah terpidana mati yang antri sekarang ini 470 orang lebih. Oh, antri mereka. Iya, artinya menunggu surat mahkamah. Itu dia. Berarti benar kan tadi nunggu surat ini. Nah, dari Kejagung ini nurunin suratnya dasarnya bagaimana gitu loh. Nah, kalau itu sudah campur-campur politik. Diplomasi misalnya ya. Menteri luar negeri kita dulu waktu kita sering memang kalau mau ada eksekusi menyangkut orang luar gitu, ada permintaan dari pemerintahnya mohon diekstradisi saja, jangan dieksekusi. Iya, ada politiknya. Iya, ada politiknya. Kemudian juga kalau eksekusi gitu kan masih terjadi perdebatan. Meskipun boleh secara hukum, masih apa tidak kasihan? Masa enggak beri keberatan orang? Pasti kenanya di HAM lagi gitu Pak ya? Di HAM lagi. Sehingga tidak dieksekusi. Sehingga sekarang di dalam hukum yang terbaru, yang belum setahun umurnya itu, disebutkan bahwa hukuman pidana mati itu tidak boleh dieksekusi sesudah sampai 10 tahun. Oh, setelah 10 tahun? Setelah 10 tahun dievaluasi, kalau misalnya dievaluasi ini berkelakuan baik, hukuman eksekusi, hukuman mati tidak dilaksanakan, tapi hukumannya diturunkan menjadi seumur hidup. Jadi tidak boleh dibunuh, tapi biar mati sendiri di penjara, kira-kira gitu. Apa nggak stres orangnya? Mendingan kalau saya begitu, mendingan saya hukum mati aja ya? Iya, ya mungkin begitu. Tapi ada yang mengatakan janganlah orang jangan dihukum mati, biar mati sendiri aja. Tapi dengan adanya hal ini, Pak, saya kalau jadi koruptor ya, saya berpikirnya begini. Udahlah pilihan gue berarti cuma di sini, gue pasti masuk nih hukuman mati. Apa-apa deh, gue duit masih ada. Nanti di dalam gue atur. Kan sudah pernah ada kasus, Gayus Tambunan keluar. Siapa yang mau pergi awasi 24 jam di sana, kecuali orang dalam. Saya pergi jalan-jalan. Itu soal lain lagi. Soal lain lagi. Banyak karena dia punya uang.
Berarti kan hukum di mana aset dan pemiskinan itu harus jalan juga kan, Pak? Iya, Supaya dia tidak punya betul. hal itu. Kira-kira untuk perampasan hak aset ini pasti akan terjadi di zaman Pak Prabowo, disetujui atau tidak menurut Bapak? Saya berharap disetujui. Berharapnya. Karena Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan, DPR sendiri sudah mengatakan akan dibahas. Udah masuk Undang-undang prolegnas, perambahan. betul. Sudah masuk. Meskipun sehari ini kemarin si Pak Dasko bilang undang-undang perampasan aset terus dibahas tapi tidak bisa selesai tahun ini katanya. Iya. Padahal dulu janjinya katanya tahun ini. Tapi oke lah, itu masih membuka harapan Iya. untuk mungkin tahun depan atau apa karena banyak Mungkin ya. hal-hal. Mudah-mudahan kalau saya berharap tuh meskipun sekarang ini, nah ini lagi ada undang-undang baru yaitu pas perubahan undang-undang untuk P2SK ya. yang ngatur Danantara itu. Iya. Di situ ditambah satu pasal 50A